Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Syukur Rahmatullah. Saya mahasiswa Magister Psikologi Pendidikan Sains, Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Kali ini, yuk kita bahas terkait dengan lebih banyak mengkaji, mendalami apa itu tunawicara. Mungkin di antara kita belum banyak yang mengetahui terkait apa itu sebetulnya tunawicara. Oleh sebab itu, yuk kita kaji one by one, satu demi satu, apa sih sebenarnya tunawicara itu. Tunawicara sejatinya tidak melulu menggambarkan anak yang sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Namun memang para psikolog itu lebih mendefinisikan bahwa tunawicara merupakan gangguan atau hambatan yang dialami oleh anak sehingga mereka sulit melakukan komunikasi secara verbal yang pada akhirnya tidak banyak dipahami oleh lawan bicaranya. Kesulitan tersebut bisa berupa gangguan suara, artikulasi dari bunyi bicara, sehingga menyebabkan ketidakpahaman lawan bicaranya. Sekarang kita ingin mendalami apa sebetulnya penyebab-penyebab tunawicara. Ada 4 faktor yang menyebabkan tunawicara. Yang pertama adalah central factor. Faktor ini sejatinya adalah merusak atau berupa kerusakan pada susunan saraf. Saraf yang dimaksud adalah saraf pusat, sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal yang spesifik. Dia mengalami keterbelakangan mental, mungkin juga autisme, dan gangguan-gangguan fungsi kognitif lainnya. Sehingga hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpahaman, ketidakmengertian apa yang disampaikan oleh anak yang mengalami tunawicara itu. Yang kedua itu apa? Yang kedua adalah peripheral factor. Faktor ini berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, terutama berkaitan dengan gangguan pendengaran. Anak juga bisa mengalami yang namanya tunawicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicaranya terganggu. Sehingga kita bisa melihat selama ini ada anak-anak yang ketika dia ngomong mengalami kesulitan. Ketika dia ingin membunyikan sesuatu, itu dia mengalami berbagai macam kesulitan yang membuat apa yang disampaikan tidak jelas. Kemudian faktor ketiga adalah lingkungan dan emosional. Apa bentuk faktor lingkungan dan emosional ini? Mungkin selama ini anak-anak itu mengalami kejadian-kejadian yang melumpuhkannya. Bahasa melumpuhkan ini bisa disebut atau bisa berbentuk dengan penganiayaan, pemukulan, atau hal-hal yang membuat sensoris atau fisiknya terganggu. Apalagi kalau dia mengalami semacam gangguan-gangguan traumatik yang pada akhirnya menyebabkan stres yang berat dan menjadikan dia bisu atau mengalami gangguan tunawicara. Selanjutnya adalah campuran. Nah, dalam campuran ini merupakan gabungan dari central factor, peripheral factor, dan lingkungan faktor yang kemudian menjadi satu, tertumpu atau berada pada satu anak. Dan inilah yang agak berat, yang pada
pada akhirnya anak-anak semacam ini bisa mengalami gangguan-gangguan tunawicara, bahkan itu bersifat permanen. Dan inilah yang tentu saja akan mengganggu stabilitas atau mengalami gangguan-gangguan yang agak susah untuk disembuhkan. Baiklah, sekarang kita akan bahas terkait tandanya anak yang tunawicara. Apa saja itu? Yang pertama adalah apabila dia berbicara itu sangat pelan atau bahkan mungkin tidak terdengar. Dia menyampaikan sesuatu tapi tidak berbunyi, atau dengan berbunyi tetapi tidak mampu memperjelas, sehingga lawan bicaranya itu agak kesulitan untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan, memahami apa yang dia sampaikan. Yang kedua adalah menambahkan suara atau suku kata ke kalimat yang diucapkannya. Jadi di sini ada pengulangan kata, pengulangan suku kata yang itu bisa saja kemudian ketika dia mengulangi kata itu, suku kata itu tetap saja itu tidak jelas. Tetap saja apa yang disampaikan itu tidak mampu memperjelas di depan lawan bicaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengalami kesulitan ketika mengucapkan kata-kata dengan benar. Misalkan meja. Ketika kita membahas masalah meja, ketika dia menyampaikan pula masalah meja, dia akan kesulitan mengatakan meja. Atau dalam bentuk kata-kata yang lain. Sehingga lagi-lagi lawan bicaranya tidak pernah mengerti atau kesulitan memahami apa yang dia sampaikan. Dan selanjutnya tandanya adalah adanya usaha yang keras, adanya usaha yang besar untuk mengucapkan kata atau suara yang benar. Hal ini dilakukan karena lawan bicaranya itu nampak sekali kebingungan atas apa yang dia sampaikan, nampak sekali tidak memahami apa yang dia sampaikan, sehingga dia pun akan semakin memperkuat, memperjelas dengan usaha-usaha yang besar, tetapi pada ujung-ujungnya tetap saja lawan bicaranya tidak pernah mengerti apa yang dia sampaikan. Baiklah, kita akan membahas apakah orang yang tunawicara itu pasti bisa mendengar. Jadi begini, ada anak-anak yang mengalami tunawicara belum tentu dia tuli. Karena sebagian dari mereka bisa mendengar apa yang diucapkan oleh sekitarnya, namun tidak memiliki organ yang berfungsi mengeluarkan suara. Artinya adalah ada anak-anak yang tidak selalu benar bahwasanya orang yang tunawicara pasti dia tuli. Artinya apa? Pada kenyataannya ada anak-anak yang kemudian dia itu tidak mendengar tapi tidak tuli. Cuma ketika kemudian dia menyampaikan pesan-pesannya tetap tidak mampu memahamkan lawan bicaranya. Mengapa demikian? Karena memang kondisinya dia tidak memiliki langit-langit di dalam rongga mulut sejak lahir. Itulah yang menyebabkan dia tidak mampu menyampaikan pesan-pesan kepada audiens. Tapi di sisi lain, memang ada anak-anak yang tunawicara tapi dia tuli. Maka untuk mengetahuinya perlu ada identifikasi secara menyeluruh. Kemudian kita akan membahas apa saja jenis terapi yang dapat dilakukan pada anak tunawicara. Dalam konteks terapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yang dalam hal ini
Terapis akan melatih kemampuan berbahasa dan berbicara anak yang melibatkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya one by one, kelompok kecil, maupun di dalam kelas yang lebih ramai. Kegiatan yang dilakukan oleh terapis itu bervariasi. Yang pertama, ada yang disebut dengan aktivitas intervensi berbahasa. Dalam konteks ini, terapis akan melibatkan anak dalam kegiatan yang melatihnya dia berkomunikasi. Lewat apa? Mungkin lewat bercakap-cakap, adanya hubungan timbal balik. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak yang tunawicara untuk berlatih berbicara. Kemudian menunjuk gambar, objek, atau aktivitas lain yang sifatnya berulang-ulang. Hal ini dilakukan supaya skill anak dalam berbahasa mulai bertumbuh, mulai diperbaiki. Paling tidak ada motivasi anak untuk memperbaiki, untuk belajar menyampaikan sesuatu tanpa dia mengalami yang namanya stres, rendah diri, dan mengalami tekanan-tekanan lainnya. Yang kedua adalah terapi artikulasi. Terapi artikulasi ini bertujuan untuk melatih anak lebih banyak mengeluarkan kosakata, serta melatih anak melafalkan kosakata. Semakin banyak terapis kemudian membantu anak-anak itu melafalkan kosakatanya, maka diharapkan anak yang mengalami tunawicara akan semakin dia kaya dengan kosakata dan semakin termotivasi untuk menyampaikan kosakata tersebut. Apalagi apabila terapis itu kemudian seringkali memperlihatkan gerakan lidahnya. Ini akan mengurangi tingkat keparahan gejala tunawicara pada anak. Dan selanjutnya adalah oral motor. Terapi ini dilakukan untuk memperkuat otot di sekitar bibir, lidah, maupun rahang. Kegiatan ini sangat beragam, mulai dari pijat wajah hingga meminta anak mengunyah makanan tertentu. Hal ini dilakukan supaya anak mengalami perbaikan secara fisik dan dia menunjukkan geliat untuk sembuhnya, menunjukkan perbaikan untuk menunjukkan kepada siapapun kalau kemudian dia mengalami perubahan. Baiklah, mungkin begitu yang bisa kami sampaikan untuk sementara waktu. Insya Allah lain waktu kita akan bahas lagi tunawicara secara mendalam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Azam Syukur Rahmatullah. Moga-moga manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.